pulang dari majelis taklim motong kompas lewat komplek, pulang muludan padahal pulang pengajian 5 orang lewat komplek. Pas lewat anjing gonggong, karena anjing tuh dilatih dari sononya. Anjing penjaga rumah itu kan dilatih instingnya mencium bau maling, Pak. Jadi kalau ada maling dia gonggong. Yang herannya tuh ngelewat bukan maling, ibu-ibu majelis taklim kok gonggong juga. Ternyata periksa punya periksa, ini rata-rata udah pernah bongkar dompet lakinya, kecium sama. Kadang orang nggak punya jabatan hidupnya sopan, baik sama tetangga, sopan sama saudara. Besok begitu punya jabatan udah kayak malaikat maut. Mending tinggi jabatan di mga RT doang juga larang lagunya minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil halimis sattar, al-mutafaddili bil ata'il midrar, an-nafidi qada'uhu bima tajri fihil aqdar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, mukawwirul layli 'alan nahar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma tala'a fajrun wastanar. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para guru, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus al mukarram wal muhtaram akhi fillah Kiai Haji Ramli Latif, Kiai Haji Ahmad Zamakhsyari, para kiai yang lain, sahabat saya Kiai Haji Ahmad Hasiri, sahibul ma'had, sahibul majlis Alhamdulillah Kiai Haji Tajul Muslih beserta keluarga dan keluarga besar Pondok Pesantren Tanwirul Qulub, yang tadi saya dengar dipanggil Tajul Muluk tadi. Kalau Tajul Muluk tuh mahkotanya raja. Ibunda yang tercinta, yang sangat disayangi dan dihormati, keramat hidup yang masih menyertai perjuangan beliau, mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam sehat walafiat. Seluruh panitia dan pelaksana dan seluruh jamaah hadirin dan hadirat jamaah maulid yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita hadir di pondok pesantren ini dalam rangka memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sudah ratusan tahun acara ini digelar dan masih terus berjalan, walaupun kelompok yang tidak mau maulid juga tidak kalah gencar. Lebih-lebih medsos sekarang sudah hampir semua orang bisa mengaksesnya. Perdebatan tentang peringatan maulid itu masih saja menjadi persoalan yang meramaikan medsos ketika datang bulan Rabiul Awal. Kata mereka peringatan maulid itu adalah bid'atun munkaratun la aslalaha, perbuatan bid'ah yang munkaroh yang tidak ada dasarnya sama sekali. Kata mereka, kelompok sebelah atau orang sebelah. Paham orang sebelah? Orang sebelah. Jadi biarin aja nama orang sebelah. Kata mereka tidak ada dalilnya. Kata kita ada. Bahkan saya baca di dalam kumpulan tulisan seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tinggalnya di Rusaifah Mekah Al-Mukarramah, yang sangat produktif karya-karya ilmiahnya. Salah satunya ada dalam kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nazariyah wa. Beliau itu sampai mengajukan dalil peringatan maulid itu bukan lagi satu yang kata orang sebelah nggak ada dalilnya. Beliau sampai 21 dalil, 21 alasan. Jadi kalau yang bilang kagak ada dalilnya, boleh jadi dia kagak ketemu gitu. Bukan nggak ada, belum nemu. Karena 21 itu bukan perkara banyak. Namun demikian kita nggak usah jadikan polemik yang kayak begini. Kita terus saja maulidan dan kita juga nggak maksa mereka. Kita nggak musuhin mereka, nggak boleh. Kita pakai prinsip nattafiku fi mattafaqna alaih wa na'tadiru fi makhtalafna fi. Kita bisa bersepakat untuk perkara yang bisa kita sepakati dan kita bisa saling memaklumi untuk perkara yang tidak bisa kita sepakati. Tapi kaidah ini kita yang make, mereka nggak mau. Buat kita menyepakati yang bisa disepakati dan kita tidak bisa menerima tidak bisa disepakati, maka mereka bilang yang benar yang mereka, yang lain semuanya. Kalau kita enggak, kita diajari oleh masyayikh kita, guru-guru kita, kita boleh meyakini satu kebenaran, tetap benar. Sebagai manusia kita masih berkemungkinan, dan ketika memandang orang lain salah, orang itu tetap berkemungkinan benar. Kan keren sebenarnya tuh. Itu manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di Indonesia ini diusung oleh kalangan Nahdiyin. Prinsipnya begitu, nattafiku fi mattafaqna alaihi, kita bisa bersepakat untuk perkara yang kita bisa sepakati, wa na'tadiru fi makhtalafna fi, kita saling memaklumi untuk perkara yang tidak bisa kita sepakati. Karena kalau bicara nas Al-Quran maupun di sana ada yang bersifat qat'iyyud dilalah, ada yang zanniyud dilalah, ada yang dilalah, ada yang zanni. Maka ruangnya ada yang bersifat ijtihadi, yang zanni itu ijtihad. Kalau bicara ijtihad ada kaidah usul, al ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Hasil ijtihad seorang ulama tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad ulama lain. Maka kita saling menghargai. Jadi kembali kepada masalah dalil, ya sudah, kita meyakini ulama kita. Makanya saya katakan penting kita mengetahui dalilnya juga, agar jangan sampai kemudian terjadi konflik hanya gara-gara urusan begini. Yang jauh lebih mahal bagi kita umat Islam adalah ajaran bahwa mukmin itu mesti mau bersaudara. Itu qat'i ayatnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau ngajinya pakai balaghah itu pakai innama, itu udah adatul hasr, adatul qasr. Jadi dipertaruhkan betul keimanan seseorang pada sejauh mana dia mau merajut persaudaraan.
Jadi jangan sampai gara-gara ikhtilaf terjadi perbedaan lalu kita menjadi pecah. Biasa-biasa saja hidup itu yang namanya beda. Nggak usah kaget. Saya ini lahir ke dunia karena ibu saya teman hidupnya laki-laki. Paham? Pak, jangan tegang Pak, santai aja. Saya dari Jakarta santai ini. Saya hidup lahir ke dunia ini dari perbedaan. Ibu saya teman hidupnya laki-laki, bapak saya teman hidupnya perempuan. Gara-gara bapak saya berteman sama emak saya, lahir saya. Jadi saya lahir dari dua unsur yang berbeda, laki dan perempuan. Maka begitu saya lahir ke dunia, saya nggak boleh kaget kalau terjadi perbedaan, karena perbedaan itu sebuah keniscayaan dalam hidup. Nggak mungkin orang bisa akur terus menerus, semuanya harus akur, nggak. Makanya slogan bersatu itu nggak pernah ada Pak, nggak pernah terwujud. Namanya bersatu mah, bersaudara iya. Quran konsepnya ikhwah, bukan ittihad, bukan wahdah tapi ikhwah, bukan innamal mu'minuna wahdah, enggak, tapi innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara. Dari 21 dalil itu, ini diungkap jangan, ini diungkap jangan 21 Pak. Saya nggak hafal semua. Siapa yang ngapalnya? Mubalik tuh mahal tuh ngapalnya. Gak percaya. Kalau guru ngaji ya langsung serabut, langsung jalan, karena mah ada kitabnya, tinggal baca. Nggak ada yang lupa, orang kitabnya ada di depan gitu. Maka kalau ngajar ngaji amplopnya rada kecilan, lain sama mubalik rada gedean, maklum aja, ngapalnya itu yang mahal gitu. Kalau guru ngaji kan nggak baca lupa, orang ada tulisannya di situ, tinggal ngebet doang gitu, paling mentok-mentok salah baca. Tapi kalau mau balik lupa hafalannya, udah habis, udah buyar, udah. Betul. Boleh ngapal itu 21, bayangin. Nih satu diantaranya, kadang-kadang saya kalau bercanda sama teman-teman Wahabis bilang gua colok mata lo gitu, suka ngomong begitu. Lu bilang gak ada dalilnya. Tuh lihat tuh di hadis Bukhari itu. Ketika Rasulullah ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain. Nabi pernah ditanya tentang ritual puasa hari Senin. Kenapa Nabi selalu puasa hari Senin? Apa jawaban Nabi? Fihi wulidtu wa fihi unsila alayya. Di hari Senin itu aku dilahirkan, dan di hari Senin itu wahyu diturunkan kepadaku. Enggak kurang jelas tuh dalil, lu bilang kagak ada, sewot kita jadinya. Bagaimana maksudnya sih? Ya memang tidak ada kalimat peringatilah kelahiranku, Nabi nggak ngomong begitu. Tapi akal kita, nalar kita akan sampai ketika ditanya kenapa Nabi puasa hari Senin, jawaban Nabi karena hari Senin hari di mana aku dilahirkan. Berarti kan Nabi memperingati, mengingat hari kelahirannya. Jadi kalau siapa yang pertama kali memperingati Maulid Nabi, Nabi sendiri. Kalau ada bilang Malik Muzaffar, itu pada kurun berikutnya, jauh ratusan tahun sesudah itu, Nabi sendiri yang dalam hidupnya puasa hari Senin. Alasannya hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan gitu. Masih bilang enggak, dia kudu nasnya kudu bener-bener, kalimatnya kudu nyata gitu menurut dia. Beragama tuh nggak kudu-kudu begitu. Kalau nas itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan kita hanya bergantung kepada nasnya, teksnya, bukan konteksnya, maka ada banyak sabda Nabi yang harus kita abaikan, ada banyak perilaku Nabi yang tidak mungkin bisa kita contoh kalau hanya bergantung pada teks. Contoh, Nabi itu pernah, dan kita dapat riwayat kalau ngaji, manggil istrinya dengan sebutan apa? Ya Humairah.
Itu kan Nabi ngomong. Jadi ucapan Nabi, perbuatan Nabi, kelakuan Nabi, manhaj Nabi, sunnah itu sunnah Nabi. Kita umatnya harus ngikut, Pak. Coba Bapak panggil bini Bapak ya Humairah kalau sanggup. Rasulullah panggil istrinya Siti Aisyah itu dengan panggilan ya Humairah karena istri Nabi yang namanya Siti Aisyah itu wanita tercantik dari suku Quraisy, putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang kulitnya putih, wajahnya merona kemerah-merahan, merahnya merah asli bukan merah blush on. Dipanggillah ya Humairah. Kalau orang Lampung mungkin yang bininya putih bisa manggil ya Humairah. Gimana kalau yang istrinya hitam? Salah buatannya manggil itu bukan malah bangga, bininya malah ditimpuk sama. Hah? Iya fitnah itu. Itunya hitam kok dipanggil ya Humairah. Humairah apanya ya Humairah? Gak bisa kita pakai. Maka bukan teksnya yang diambil konteksnya. Apa? Nabi itu dalam rangka merawat cinta kasihnya, dalam menjaga mewujudkan rumah tangga yang sakinah, salah satu poin penting adalah merawat cinta kasih. Dan merawat cinta kasih itu dengan cara membangun percaya diri pada pasangan masing-masing. Dan itu bisa dilakukan dengan sesekali, kalaupun tidak sering-sering. Ini kita nih laki-laki, sesekali pujilah istrimu. Ini alih-alih muji istri sendiri malah muji bini orang. Ada yang begitu? Istri nggak pernah dipuji, malah istri orang yang dipuji. Salah alamat. Sama ibu-ibu juga. Sesekali pujilah suamimu, siapapun dia. Ya sudah, jangan bayangin yang enggak terima nasib udah. Emang dapatnya itu begitu, potongannya modelnya begitu. Udah terima nasib. Syukuri yang ada. Sesekali puji suamimu, jangan selalu direndahkan. Bahkan tidak pernah puji suami, malah suka muji suami orang. Kan poinnya begitu, baru ketemu. Jadi bukan teksnya tapi konteksnya. Ini saya ceramah santai nih, begini-begini baru kurang kongkoh aja ini ceramah begini. Contoh kedua nih, kita pernah dapat riwayat Nabi pulang malam. Dan Nabi lebih memilih untuk tidur di depan pintu rumahnya dengan menggelar sorbannya ketimbang Nabi mengetuk pintu. Padahal rumah Nabi itu kecil, Pak. Sekali ketokan pintu pun istrinya pasti bakal bangun, karena kamarnya ya di situ, pintunya pasti kedengeran di kupingnya. Tapi Nabi tidak membangunkan istrinya dengan mengetok pintu. Nabi meyakini istrinya sudah tidur. Nabi lebih memilih untuk tidur di depan kamar, di depan rumah itu dengan menggelar sorbannya. Itu kan kelakuan Nabi. Coba Bapak pernah lakukan itu? Ya asiri kalau tidur begitu, asal pulang tidur begitu, kayak Omri pulang tidur depan pintu. Ada Hansip lagi siskamling bilang Ustadz PA itu urusan. Maknanya kan bukan harus begitu. Maknanya apa? Nabi itu sosok yang paling dan sangat menjaga rasa dan perasaan istrinya. Jangankan menyusahkan dan membuat sedih istrinya, nyakitin istrinya, mengganggu kenikmatan tidurnya pun Nabi nggak mau. Nggak mau. Sedang enak tidur, Nabi nggak mau ganggu tidurnya. Nabi lebih memilih untuk tidur di depan pintu. Jadi konteksnya kita pahami, Nabi tidak ingin mengganggu kenikmatan tidur istrinya. Itu konteksnya. Teksnya tidur depan itu. Lah kalau konteksnya tidak ingin mengganggu tidur istri, kan nggak kudu-kudu juga zaman sekarang mah harus tidur di depan pintu. Orang dulu pintunya dipalangin begitu kan, mesti dicabut dari dalam. Orang sekarang kan kuncinya udah pakai, ada yang pakai kartu, ada udah kayak begitu. Ya tinggal dikunci dari dalam, anak kuncinya dikeluarin di bawah pintu kan bisa. Atau dibikin kunci duplikat, bisa kan? Tuh itu udah dua. Yang ketiga, begitu pulang tahu istri udah tidur, ya sudah, jangan tidur di situ, tidur di istri yang lain kan bisa, Pak.
Ibu-ibu mulai merah. Tenang Bu, suami yang penyayang sama istri tidak akan pernah berupaya nikah lagi, pasti itu. Kan rumah tangga sakinah, sakinah itu dimodali oleh dua rasa yang namanya mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu cinta yang ada pamrih, rahmah cinta sayang tanpa pamrih. Jadi suami ibu kalau benar-benar dia itu benar-benar rahmah sama ibu, dia tidak akan pernah berupaya nikah lagi, pasti itu. Begitupun ibu yang benar-benar rahmah kepada suami, insya Allah tidak akan keberatan kalau suaminya nikah lagi. Saya makanya nggak pernah berusaha kawin lagi nunggu, pengen nunggu istri saya menggigit. Masya Allah. Nah itu mah intermezzo Pak. Kita balik lagi, beragama tidak harus kaku, ada poin-poin yang diambil. Susahnya kelompok mereka itu tidak mau menerima kaidah-kaidah yang disepakati oleh para ulama-ulama dunia, prinsip-prinsipnya, skema yang sudah dibuat, apa namanya sebutkan alur pemikiran yang diambil dasarnya dari Quran dan hadis juga. Sebenarnya prinsip itu lahir dari situ, tapi mereka nggak mau pakai itu, bahkan mengharamkan yang namanya ilmu mantik Pak. Maka beragamanya menjadi kaku, pokoknya Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Emang dia pikir kita nggak pakai Quran, nggak pakai hadis apa? Yang pakai Quran dia doang. Ya tapi kan masyarakat umum nggak bisa beragama langsung ngambil dari Quran. Jangankan urusan agama, orang yang nggak biasa masak, dikasih telur, dikasih terigu, dikasih segala macam model, kalau bukan tukang bikin kue emang nggak bakal jadi kue, jadi ongol-ongol bisa urusan, nggak bisa ngolahnya. Makanya yang awam dia tinggal ngikut yang pinter, begitu. Ngambilnya dari mana? Ya dari Quran juga, dari hadis juga. Cuman nggak bisa langsung semua orang ngambil. Nggak mungkin kita bisa istidlal dan istinbatul ahkam dari Quran, karena perangkatnya nggak punya, minimal 12 fan harus kita kuasai. Jangan coba-coba ingin mencoba menafsirkan Quran, memahami hadis, teksnya dipahami menurut paham kita, udah diancam oleh Nabi. Man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berani-berani menafsirkan Quran berdasarkan selera pola pikirnya sendiri, maka dia berarti telah melakukan reservasi neraka, udah mesen kapling di neraka. Kita makanya beragama ngikutin ulama. Nih ini dalilnya baru sampai sampaikan, ini baru mukadimah ini 21 ini tuh udah satu tuh, udah satu tuh. Yang kedua udah dua aja, nggak usah banyak-banyak, yang lebihnya nyari sendiri. Mubal itu kan kayak orang manas-manasin Pak, jadi kalau pengen tahu tadi jangan sama kiainya. Yang kedua, di Quran ada ayat yang bunyinya qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah hendaknya orang-orang beriman bergembira. Dan peringatan maulid yang digelar ini, kata Said Muhammad Al-Maliki, dia adalah ta'birun anil farah was surur bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan maulid yang digelar kaum muslimin itu satu bentuk ungkapan senang dan gembiranya orang yang maulid dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat itu menyebut kalimat fadlun wa rahmah. Tidak ada karunia, tidak ada rahmat yang paling berharga bagi manusia ketimbang kehadiran Rasulullah. Orang boleh senang punya harta banyak, tapi belum tentu harta banyak membuat dia bisa bahagia selamat dunia dan akhirat. Percaya saya? Percaya nggak? Bahkan seringkali orang yang punya harta banyak, ketika dia tidak punya iman, dia celaka dengan sebab hartanya. Karena itu hanya sarana hidup, bukan tujuan hidup. Orang boleh bangga punya jabatan, punya kedudukan,
tapi belum tentu kedudukan membuat dia akan menjadi mulia. Berapa banyak hari ini pejabat dihina dan jatuh harga dirinya, rumahnya habis diacak-acak kemarin. Baik, Masya Allah, alih-alih pengen punya nama dan harkat martabat dimuliakan, malah sekejap tiba-tiba gitu. Dan semua orang bisa begitu. Ini bentar lagi banyak banget ditangkepin, gitu lagi proses ini semua ini, lagi banyak banget ini. Yang punya jabatan aman, yang bikin mah aman, insya Allah. Aman. Kadang orang nggak punya jabatan hidupnya sopan, baik sama tetangga, sopan sama saudara. Besok begitu punya jabatan udah kayak malaikat maut. Mending tinggi jabatan di mga RT doang juga larang lagunya minta ampun. Itu. Insya Allah. Jadi karunia Allah, rahmat Allah yang nilainya paling tinggi adalah hadirnya Nabi Muhammad di muka bumi ini yang membawa ajaran penutup untuk seluruh ajaran para rasul, dan kita ini adalah umatnya yang sengaja Allah pilih. Yajtabi may yasha'u min ibadih, kalimatnya gitu di Quran. Orang yang Allah pilih di antara hambanya. Nih di samping saya, di depan saya ini semua, ini bukan orang sembarangan, ini orang-orang pilihan Allah semua. Ini orang-orang yang telah membuat umat Nabi lain cemburu Pak dengan bapaknya, cemburu Bu dengan ibu. Kalau boleh saya tunjuk di dalam kitab Nuzhatul Majalis, walaupun kitab ini mauhum maskuk, tapi sebagai targhib bagi kita bisa ambil riwayat di sana. Nabi Musa begitu diceritakan umat akhir zaman dengan segala kelebihan dan keutamaannya, dia minta kepada Allah agar umat itu dijadikan umat dia, saking mulianya umat akhir zaman. Tapi kata Allah tidak, itu umatnya Nabi Muhammad, Nabi penutup, Rasul penutup, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Musa nggak berhenti sampai di situ, dia kemudian minta, ya Allah kalau gitu jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Coba bayangin, seorang Nabi sekelas Nabi Musa masih kepengen jadi umat Nabi Muhammad. Potongan apa kita ini coba Pak? Yang kayak gini Nabi Musa cemburu sama bapak. Sadar nggak Pak? Bapak orang hebat Pak, sadar nggak? Nggak sadar nih. Sadar nggak? Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad sampai minta-minta. Loh kita ini nggak pernah minta. Alhamdulillah lahir di era ini dan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang Nabi itu sangat-sangat sayang sama kita. Sampai menjelang matinya Nabi minta garansi dari Allah supaya orang Natar, orang Lampung ini jangan sampai ada yang nyangkut di neraka satupun. Nabi kepengen kita semua umatnya masuk ke dalam sorga. Kalau Allah kasih jaminan itu, baru Nabi katakan Nabi akan senang dan tenang meninggalkan umat ini. Maka main-main Pak ini kita ini, orang-orang dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad yang membuat cemburu umat-umat lain. Itu karena Nabi kita Muhammad yang mulia itu. Wajar kalau kemudian kita selalu bergembira ketika mengingat kehadiran beliau ke muka bumi ini sebagai bentuk syukur kita, sebagai bentuk ihtimam kita, perhatian kita, kepedulian kita. Betapa kita telah menjadi umat yang diuntungkan dan betapa untungnya kita. Umat yang begini-begini ini akan menjadi saksi untuk para nabi-nabi terdahulu, untuk umat-umat nabi terdahulu, padahal kita lahirnya belakangan. Masya Allah, saking mulianya kita. Pantas gak kita bergembira? Pantas gak kita berbangga? Sangat pantas, dan Allah yang suruh di ayat itu. Falyafrahu, hendaklah mereka itu bergembira ketika mendapatkan karunia dan rahmat Allah. Loh memang secara tekstual gak disebut situ rahmat itu Nabi Muhammad, enggak. Tapi Bapak boleh periksa di dalam tafsirnya Ibnu Abbas, seorang yang disebut dengan tarjumanul Quran, seorang yang pernah dipegang dadanya oleh Nabi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil.
seorang yang dijamin oleh Allah, oleh Nabi sebagai orang yang paling mengerti Quran dan mufassir Quran pertama, Abdullah bin Abbas. Beliau katakan rahmah di ayat itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau menafsirkan rahmah di situ Nabi Muhammad? Karena di ayat lain yang sangat populer ayatnya kita baca, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat buat seluruh alam. Jadi sosok Nabi kita itu adalah rahmat buat seluruh alam. Ajarannya pun ajaran yang menjadi rahmat buat seluruh semesta. Ini namanya tafsir bil maksur. Makanya ngaji Pak, kalau nggak ngaji nggak ketemu. Apaan aja bid'ah katanya. Puyeng kita jadinya. Umat diadu-adu melulu. Tapi yang begini insya Allah udah nggak kena diadu lagi. Tampang-tampang ahli sorga semua. Wajahnya kelihatan. Wajah ngarep. Iya kan? Wajah ngarep. Iya, biar kata begini-begini dosa kita udah nggak kehitung ya. Suka lalai sama ibadah. Tapi harapan sorga mah kenceng nggak masih? Kenceng nggak? Kenceng. Walaupun sadar dosa kita banyak, kalau dihitung-hitung sama kelakuan rada kagak pantas. Tapi ya begitu. Syairnya yang paling populer itu, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dambil azim. Ya Tuhan, aku ini nggak pantas romana masuk surga, tapi kalau masuk neraka juga nggak sanggup saya. Gitu ngomongin. Masuk surga nggak pantas, di neraka kagak kuat. Jadi jalan keluarnya bagaimana? Fahabli taubatan waghfir dunubi, terimalah taubatku dan ampuni dosaku. Fa innaka ghafirud dambil azim, karena engkau adalah zat yang maha pengampun dosa yang maha agung. Zat yang maha agung, zat yang mengampuni segala dosa. Mudah-mudahan pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni Allah. Aminnya gampang, beresin yang susah. Amin amin doang mah. Ikhtiarnya itu artinya kudu sayang Pak kita dengan karunia Allah yang satu ini yang namanya iman itu, dan kudu benar-benar menghargai pemberian Allah, dijadikan umat Nabi Muhammad bukan sekedar nikmatul ijad, tapi sudah dikasih nikmatul iman. Nikmatul ijad, nikmatul iman diberikan juga pada umat nabi-nabi yang lain, tapi kita diberikan lebih dari itu, nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahayanya kita itu kalau tidak menyadari bahwa kita ini dimuliakan Allah karena Nabi Muhammad. Dan maulid begini ini sebagai bentuk ekspresi kita senang dan gembira setiap kali diingatkan dengan kelahiran Nabi, seorang sosok manusia yang paling agung. Kelompok sebelah ngomong lagi, nggak boleh memuji-muji manusia karena nanti ujungnya akan mengkultuskan dan bisa-bisa menuhankan manusia. Di mana manusia bisa kekuatan lisannya, tulisan dan lisannya memuji Nabi Muhammad, melampaui kemuliaan Nabi Muhammad? Gak bakalan bisa Pak. Sepanjang kita bisa menulis, sepanjang kita bisa berkata, sebanyak apapun kosakata yang kita punya, seluas apapun wawasan yang kita miliki, pujilah Nabi Muhammad setinggi-tingginya, tidak akan pernah mampu kita memuji Nabi pada karakter Nabi yang dimuliakan Allah, yang Allah sendiri memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Gak akan ada pengkultusan memuji Nabi Muhammad, karena pujian setinggi apapun buat Nabi itu masih belum seberapa dibandingkan kemuliaan hakikinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu manusia biasa.
Ini kalau umpang begini ngomong saya udah mulai sewot tuh. Manusia biasa katanya. Dia manusia juga, manusia biasa. Saya keluarin dalilnya. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Memang betul Nabi Muhammad itu manusia, basyarun, tapi wa laisa kal basyari. Tidak sama dengan manusia umumnya, tidak sama. Tidak samanya bagaimana? Bal huwa yaqutatun, bahkan Nabi Muhammad itu dia ibarat batu permata, yaqutatun wan nasu kal hajari, orang natar persis batu bata. Nabi Muhammad itu ibaratnya batu permata, kita ini batu bata. Sama nggak? Sama nggak? Sama batunya, sama-sama batu, tapi kualitasnya ya beda lah. Enak bener bilang sama, dari mana samanya? Kita baca tuh yang namanya salawat asyroh itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi idha masya fi syamsi la zilla lahu. Nabi Muhammad itu kalau jalan di bawah matahari tidak ada bayangannya. Padahal benda apa di dunia ini yang nggak ada bayangannya? Jangankan kita berjalan ada bayangannya, jarum yang kecil itu pun kalau ada cahaya pasti ada bayangan. Tapi sosok Nabi Muhammad berjalan di bawah matahari tidak akan pernah ada bayangannya. Kenapa bisa begitu? Karena nurnya Nabi Muhammad lebih hebat, lebih kuat, lebih dahsyat dibandingkan cahaya matahari. Apalagi kaum tasawuf yang memahami nur Muhammad itu sebagai asal segala yang tercipta, berarti termasuk matahari tercipta dari cahaya Nabi Muhammad. Berarti cahaya matahari tidak lebih hebat dibandingkan Nabi Muhammad. Mau berani bilang sama ente? Songong bener. Nabi Muhammad itu ketemu binatangnya lagi ngamuk, binatang buas ketemu Nabi langsung jinak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi tuti'uhu dawab wa lam tanfir minhu. Binatang saja ketemu Nabi langsung anteng, langsung jinak. Ada riwayat onta lagi ngamuk karena dia berontak dari perlakuan tuannya yang tidak adil, disuruh kerja terus menerus tapi tidak diberikan pelayanan yang memadai. Dia berontak ketemu Nabi langsung diem, dan kemudian dia bercerita kepada Nabi tentang persoalan itu. Diem, lagi ngamuk ketemu Nabi diem. Beda model begini nih, termasuk model ini. Lewat di komplek perumahan, anjing lagi tidur, kita lewat bangun, anjing lagi diem. Karena kan binatang ngamuk ketemu Nabi diem. Kalau kita ini, kita lewat binatang tidur ngamuk. Mau bilang sama. Ibu-ibu di kota, ibu-ibu pulang dari majelis taklim, motong kompas lewat komplek. Pulang muludan padahal, pulang pengajian. 5 orang lewat komplek. Pas lewat, anjing gonggong. Karena anjing tuh dilatih. Dari sononya anjing penjaga rumah itu kan dilatih instingnya mencium bau maling, Pak. Jadi kalau ada maling dia gonggong. Yang herannya tuh ngelewat bukan maling, ibu-ibu majelis taklim, gonggong juga. Ternyata periksa punya periksa, ini rata-rata udah pernah bongkar dompet lakinya, kecium sama. Masya Allah. Nggak ada kali di Lampung mah yang begitu, nggak ada satu. Masya Allah. Nggak ada habisnya kalau kita cerita tentang Nabi Muhammad dan kemuliaannya, serta kita dimuliakan oleh Allah dengan asbab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi motivasi kita, dan kita terus bersemangat untuk memikirkan maulid Nabi dan menghadiri setiap undangan-undangan maulid. Mudah-mudahan itu bagian daripada ekspresi cinta kita kepada Nabi dan Nabi aku kita sebagai umatnya yang nanti berhak mendapatkan syafaat beliau. Nabi akan kenal sama kita insya Allah. Bahkan nanti saat di haud, setelah sekian lama proses kita dalam perhitungan di padang mahsyar,
dari mulain hisab, mizan, sirat, baru kemudian haud. Mudah-mudahan Nabi berkenan meminumkan kita dari tangannya langsung telaga haudnya Nabi, sesuai dengan doa kita kalau lagi tawaf itu, Allahumma maskini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani'atan mari'atan la nazma'u ba'daha abada. Insyaallah yang begini dapat semua teman-teman tadi kasih. Amin. Enggak berani amin gara-gara takut tadi. Enggak apa-apa Pak, amin aja dulu. Cuman maksudnya aminnya ada pesanan. Ya, ada pesan buat diri kita, enggak cukup hanya sekedar amin. Karena agama ini enggak cukup hanya berharap, kita harus ikhtiar, dan ikhtiar kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya tanda syukur kita juga bukan sekedar kita memperingati Maulid Nabi. Tanda syukur kita telah ditunjukkan oleh Allah dan diberikan hidayah menjadi orang muslim itu, kita harus wujudkan kesungguhan, mujahadah yang sungguh-sungguh untuk menjaga dan merawat iman kita, menjalankan segala aturan agama dengan sungguh-sungguh, dengan segala kekurangan yang harus kita akui, dengan segala kelemahan yang juga kita akui. Dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang sukses dalam hidup ini kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah dipertaruhkan, gak ada pilihan. Saya makanya punya quote saya begitu bahasanya tuh. Kalau udah pernah ngeliat TikTok saya tuh, di TikTok saya tuh ada kalimat begini, saya bilang, tidak semua manusia berkesempatan menjadi orang kaya, tapi semua kita berkesempatan menjadi orang bahagia. Tidak semua kita berkesempatan menjadi orang berkuasa, tapi semua kita berkesempatan menjadi orang mulia. Karena bahagia tidak Allah letakkan di atas harta, dan mulia tidak Allah letakkan di atas tahta, tapi bahagia dan mulia itu Allah letakkan di atas iman dan takwa. Gitu kalimat. Hafal nggak? Lihat aja di TikTok saya tuh, di channelnya tuh, di TikTok, di YouTube. Kalau pengen lengkap di YouTube-nya, namanya Rohama Channel. Enggak sekarang juga nggak apa-apa, karena nggak nyari duit kita mau dakwah lewat media, karena ya sesekali orang lagi linglung gitu, ketemu gitu, mudah-mudahan sadar gitu kan, Insya Allah. Jadi bahasanya tidak semua orang berkesempatan menjadi orang kaya, karena nggak mungkin Allah bikin kaya semua, berantakan dunia. Nih yang bikin tembok nih kan disuruh sama yang punya duit. Coba orang punya duit semua, siapa yang mau kerja? Betul. Makanya kalau dinamika hidup kayak begitu, ya sudah, dalam Islam kita diajarin untuk taslim dan tafwid. Itu bahasanya tidak semua kita berkesempatan menjadi orang kaya, tapi semua kita berkesempatan menjadi orang bahagia. Ibu pilih mana? Pilih bahagia apa pilih kaya? Biar jelas Bu kalau jawab, cengar cengir nggak jelas. Nah, pilih kaya apa pilih bahagia? Udah saya potong aja, udah bahagia, udah pilih bahagia, udah. Jangan pilih kaya, apalagi umur udah 50, 60 masih pengen kaya, udah lewat. Udah lewat, umur udah 60 masih pengen ngerubah nasib, udah lewat. Pak, udah mikirin pulang. Kalau udah, bahkan di Quran mah umur 40, hatta idza balagha arba'ina sanatan. Ketika seorang umurnya sudah 40, hanya 5 yang harus menjadi fokus kerjaannya, nggak boleh lebih 5 itu. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang pertama, banyak syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah beri kepada kita dan nikmat yang Allah beri kepada orang tua kita. Yang kedua, wa an a'mala salihan fima tardah. Beramal soleh banyakin yang Allah bisa senang sama kita, Allah ridho. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Kita minta sama Allah, ya Allah, berikanlah kebaikan pada keturunanku. Jadi fokus kita adalah memperbaiki
keturunan kita begini, jangan sampai keturunan kita lebih buruk dari kita kepengen dia lebih baik dari kita. Fokusnya bukan lagi nyari senang diri, fokusnya sudah mikirin keluarga kita. Yang keempat, inni tubtu ilaika, banyakin tobat. Udah banyakin tobat, mau kemana lagi coba. Yang kelima, wa inni minal muslimin, patenkan diri kita sebagai muslim. Itu aja sih. Udah tua masih mau ngomong kaya aja, dikasih kaya juga udah nggak bisa ciplak, gigi udah rontok. Dikasih duit banyak juga naik mobil encok, jalan-jalan udah nggak bisa makainya, mau kemana? Betul. Tapi kita berhak untuk bahagia, berhak, semua orang berhak bahagia. Bisa bahagia, bisa. Gimana bisa bahagia nggak kaya? Karena Allah nggak letakkan bahagia di atas kaya. Kalau mau bahagia, bahagia aja. Nggak mesti orang susah nggak bahagia, nggak mesti juga orang kaya bahagia. Bahagia itu milik semua orang. Kaya miskin itu udah ketetapan Allah. Ketetapannya nanti berlaku yang namanya bimuqdadha sunanihi, kalau menurut versinya Wahbah Zuhaili. Gitu. Ya kalau pengen banyak ya kerjanya kudu rajin, karena orang yang rajin dan ulet itu lebih banyak kemungkinan berhasilnya, kan gitu. Itu namanya muqtadha sunani. Kalau orang malas lebih banyak gagalnya, namanya orang malas. Di pondok juga begitu, yang rajin ngaji mah insya Allah nanti belet-belet dikit, kalau rajin mantap ada buahnya gitu. Nah kalau kerjanya gegaras doang, tidur makan, makan tidur, tidur makan, ngaji kagak, ya budeg gitu. Betul? Iyalah, kudu sungguh-sungguh, karena dunia ini memang dicipta udah begitu. Tapi nggak kudu-kudu juga yang rajin pasti berhasil. Jangan ente bilang saya ini kaya karena saya rajin. Emang ente pikir orang miskin kagak rajin? Tuh saking rajinnya pengen sembahyang dia. Betul? Ente bilang nggak rajin, rajin. Ya memang uratnya susah. Allah yang tunjukkan bahwa kau kaya bukan karena usahamu, kau kaya karena Allah yang nentuin. Begitu nanti ujungnya. Kalau orang kaya karena saya pintar, karena saya usaha, itu jawaban Qarun dalam Al-Quran. Kan Qarun yang bilang begitu. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya nih kaya raya karena ilmu saya. Qarun itu. Maka orang Lampung kalau prinsip saya kaya karena saya pintar, karena saya rajin, itu copy paste-nya Qarun. Enggak, orang Islam itu mengatakan Allah, kalaupun kita kaya karena Allah mentakdirkan saya kaya. Tapi kalau ente susah, nasib. Kaya miskin takdir, tapi kalau miskin, kaya miskin itu takdir, Allah yang nentuin. Tapi kalau ente miskin, jangan ente bilang takdir, itu nasib. Takdir sama nasib beda, beda. Tapi jangan diperdebatkan, susah ini ngomongnya. Ini kudu punya bahasan khusus masalahnya. Udah yakin aja ada takdir begitu, karena hanya kuasa tuh Allah. Jadi kalau Allah mau apapun bisa terjadi, tapi kalau Allah tidak mau tidak akan pernah terjadi. Jadi yang terjadi apa yang Allah kehendaki. Saya mau balik lagi, mau kaya, mau bahagia. Udah bener tuh jawaban, pegang itu sampai mati, pegang itu. Insya Allah bahagia terus. Ya sedih-sedih mah biasa, namanya hidup. Karena kalau pengen bahagia terus nanti di sorga. Susah-susah dikit, ya namanya orang hidup. Jangan bilang enak dia mah senang terus. Nggak ada bu, nggak ada orang senang terus, nggak ada. Cuman kata kita aja orang lain senang, lebih senang dari kita kata kita. Pusingnya deh kayak apa ibu kagak tahu. Betul, hidup ini yang namanya enak timbang katanya. Orang kaya pulang kerja dari pagi tidur belum, mandi juga belum, rapat sono, rapat sini, udah capek, lelah, muatang, ngantuk, badan loyo. Begitu pulang di pertigaan ada tukang becak lagi jengkang pules di atas jok. Kata orang kaya, enak banget tukang becak. Tuh. Kata orang kaya, tukang becak enak. Begitu dibunyiin klakson, kaget orang miskin itu di atas becak, langsung bangun. Dia kenalin mobil orang kaya yang rumahnya di situ.
Kata dia, enak banget orang kaya, naik mobil turun mobil. Jadi yang enak siapa coba? Kata yang di mobil tukang beca enak banget, di atas jok bisa pules. Kata yang di beca, yang di mobil enak. Enak itu timbang katanya. Kata orang yang bininya cakep, kata orang yang bininya jelek, ngeliat orang bininya cakep, enak banget nih bininya cakep. Bandingin bini gue jelek. Hei, masing-masing punya masalah. Yang punya bini cakep resikonya make upnya harus mahal. Kalau bini jelek cukup bedak pipa aja udah, jangan lebih, biayanya murah. Masing-masing ada resiko. Punya bini pinter enak, dia mah punya bini pinter bisa membantuin segala macam. Iya ada benernya, tapi lu nggak tahu masalahnya karena kepinteran. Hanya suka ngatur laki, lakinya nggak bekutik. Bininya pinter banget nyari duit, ditaruh di mana aja ketemu, saking pinternya bini. Yang punya bini bodoh enak, nggak mau tahu urusan laki. Tapi masalahnya kalau kita punya masalah, dia nggak bisa bantuin kita. Ya masing-masing punya masalah, betul. Punya bini tinggi, punya suami tinggi enak, kalau dandanin listrik nggak usah pakai tangga. Punya bini pendek juga enak, kalau ngambil barang di kolong tinggal turun. Masing-masing hidup itu punya risiko. Udah, yang penting bahagia. Ibu kalau tidur itu yang penting kasurnya empuk apa pulesnya, saya tanya. Ya sudah, pahami. Jadi bahagia tuh nggak kudu punya kasur empuk, yang penting bisa nyenyak tidur. Coba orang yang hatinya gelisah, pikiran kacau, tidur di istana sekalipun susah untuk pules. Banyak pejabat nggak bisa tidur kalau nggak minum pil tidur. Tapi yang model begini lagi ngaji aja tidur, dasar hebat. Saking enaknya hidup, betul. Bapak ibu kalau makan yang penting makanan enak atau enak makan? Itu kan ketemu jawabannya. Yang penting kan enak makan. Buat apa makanan enak kalau kita nggak enak makan? Makanan enak bisa beli sama orang kaya karena duitnya banyak, tapi orang kaya nggak bisa beli yang namanya enak makan. Enak makan bukan milik orang kaya, enak makan milik orang sehat. Maka syukuri kalau kita sehat, walaupun nggak punya duit. Selama badan masih sehat, air putih aja kita tenggak enak, betul. Tapi kalau lagi sakit, air gula aja terasa pahit, madu terasa pahit. Kalau lagi sakit, orang kaya bisa beli makanan enak kan duitnya banyak. Orang kaya nggak bisa beli enak makan, karena enak makan bukan milik orang kaya, enak makan milik orang lapar. Iya kan? Oh, lapar. Kita dulu di pondok makan apa juga enak. Orang dulu mondok, saya masih ngalamin namanya masak pakai gidir. Emang ikan pakai digoreng. Ikan ditaruh di atas nasi ditaruh. Masya Allah, asal diangkat begitu wanginya minta ampun. Yang dimakan bukan cuma nasi sama ikan asin di atas itu. Kerak-keraknya kita garemin. Bubaran ngaji kita makan, gurihnya minta ampun. Karena lapar. Sekarang udah jadi ustadz, berkat melulu. Dia kasih makan enak kayak apaan, sekarang udah biasa saja. Betul. Ya lagi susah kemarin makan apaan aja enak. Hidup itu kenikmatan ada di keterbatasan, Bang. Bukan di kelimpahan. Catat tuh. Kenikmatan hidup itu ada di keterbatasan, bukan di kelimpahan. Apa juga kalau terbatas mah bawahnya enak aja, karena kurang jadi berebut. Coba kalau kebanyakan mah melak kita, gak masuk, sudah bosen yang ada. Betul. Jadi mau bahagia atau mau kaya? Yang penting tuh bahagia walaupun kaya. Betul? Ya, bab kalau susah semuanya yang mau belain Islam siapa?
Ini mau bangun pesantren siapa? Mau pesantren cukup pakai ikhlas gitu, pakai doa doang, bisa turun dari langit itu semen, kan bisa dibeli di material. Emang encing yang jualan semen ngerti ikhlas? Kan kagak. Betul. Dia mau dia pakai ikhlas. Ini pesantren gua nggak bakalan jalan kalau semuanya gratis mah. Kudu ada yang bayar. Cuma dibayar juga nanti bermasalah. Katanya kiai minta dibayar. Padahal kiai mah nggak ada yang minta dibayar. Kiai begitu udah terjun di dunia dakwah, apalagi bikin pesantren, insya Allah sudah lillahi ta'ala. Makan gak makan bareng sama santri. Begitu. Kalau nyari untung namanya masih belum. Udah, orientasinya bukan untung dunia, tapi untung akhirat. Kenapa? Ikut menyebarkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Di situ ada kemuliaan, di situ ada kebahagiaan, di situ ada kejayaan, di situ ada keselamatan. Maka itu pada akhirnya saya niru tadi yang ceramah di sini pakai bahasa Inggris. If you want to be a good Muslim, main ini dikit bahasa. Lupa dulu zaman sekolah masih gitu. Jadi kalau kita ingin jadi muslim yang benar, nggak kita mesti memperhatikan beberapa poin pokok sesuai dengan firman Allah dalam surah yang sangat pendek yang dari masih kecil kita udah diajari baca itu. Dari mulai kita belum kenal Quran, baru mulai kita baca alif-alifan, bubaran ngaji kita disuruh baca surah itu. Surah apa itu? Surah apa itu namanya? Jangan wal asri pak. Surah wal asri, surah al asr. Wal asri mah ayatnya, wawnya waw kosam, al asri majrur, dijarkan oleh waw kosam, wal asri jadinya. Surah apa? Surah alam nasroh? Bukan, surah al insiroh. Gitu. Coba, itu kan prinsip pokok itu. Allah bersumpah demi masa, karena kita hidup terikat dengan waktu. Dan setiap zaman ada generasinya. Tapi Allah permaklumkan manusia di generasi manapun dari awal sampai nanti dunia berakhir. Yang tinggal dimanapun dia, siapapun dia, setinggi apapun pangkatnya, serendah apapun kedudukannya, sekaya apapun, seberlimpah apapun hartanya, sekurang apapun miliknya, ketika judulnya dia al-insan, alnya lil istighraq, judulnya dia adalah manusia, kata Allah lafi khusrin, innanya lit taukid, kemudian lafi, lam masuk pada fi di situ, lam ya, lamul ibtida li ifadati takkid, memberikan faedah penguatan. Artinya demi masa, kata Allah, sungguh benar-benar manusia itu celaka, manusia itu akan rugi, manusia itu berada dalam kebangkrutan, manusia itu berada dalam kebinasaan. Semua berpotensi rugi dan celaka kita ini. Lalu Allah membuat exceptionnya, illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga watawasaw bil haq, saling mengingatkan akan kebenaran, yang keempat watawasaw bis sabr, saling menguatkan dalam kesabaran. 4 poin ini. Siapapun kita kalau pengen selamat, cuma itu jalannya. Mau bahagia itu jalannya, mau mulia itu jalannya, mau berjaya itu jalannya. Dan jalan ini sudah dilewati oleh generasi awal, itu para sahabat, generasi salaf, tabi'in dan tabi'in, yang dalam panggung sejarah telah dibuktikan oleh Allah, mereka inilah yang membawa panji Islam ke seluruh dunia. Dan panji Islam itulah yang mampu menurunkan panji-panji kekafiran dan meruntuhkan kekuasaan mereka. Romawi dan Persia runtuh, tinggal hanya satu Islam saja. Bila punya yang di dalam ayat ini, amanu
wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Bahasa sederhananya kalau pengen jadi orang benar, pertama mengimani, yang kedua mengamalkan, yang ketiga mendakwahkan, yang keempat menguatkan. Dan masih ada satu lagi, ntar belakangan. Saya mau tanya dulu, paham sampai di sini? Paham? Kalau paham saya gak usah jelasin, saya mau lanjut. Kalau nggak paham saya jelasin atu-atu. Gimana? Hah? Atu-atu? Subuh. Saya kalau ceramah memang lama Pak, gaya saya gaya ngaji gitu. Yang pertama iman, itu nggak bisa nggak. Dan sejak awal Allah sudah turunkan itu. Dan ini sudah ketetapan Allah. Nggak bisa nggak. Iman itu kata kuncinya. Passwordnya itu ya, buat kita passwordnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Jadi kalimat itu tauhid itu passwordnya. Tapi nggak cukup hanya ngaku iman, harus diikuti dengan amilus, beramal soleh. Kalau ngaku iman doang banyak, orang Lampung juga 97% mungkin muslim. Tapi yang ada di masjid berapa orang? Gampang ukurnya. Nggak bisa diukur semua muslim. Ya Islamnya iya, ikrar dia muslim ya sudah berlaku hukum. Dia sebagai muslim untuk diperlakukan. Tapi apakah dia benar muslimnya, itu urusan dia dengan Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Dan itu mesti dibuktikan. Makanya di surah Al-Ankabut seolah menjabarkan di sana ayat 2 dan ayat 3, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan bahwa kami telah beriman, padahal mereka belum diuji, kata Allah. Di ayat 3-nya Allah bilang walaqad fatannal ladina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang yang ada sebelum mereka itu. Dengan ujian itu kata Allah fala ya'lamannallahu alladina shadaku, maka dengan ujian itu Allah akan benar-benar mengetahui. Kalau di jalan itu ada bahasanya ilma zohurin ya, kalau dibaca Jalalain itu fala ya'lamannallahu, maka Allah akan tahu. Bukan berarti Allah nggak tahu, tanpa ibadah Allah tahu. Tahu Allah mah, cuman ilma zohurin, secara faktual, secara nyata, secara konkret, sehingga manusia tidak bisa membantah lagi ketetapan Allah. Siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta imannya bakal diuji dulu. Dan ujian itu 3 bentuknya. Pertama bil ma'murat, lewat perintah-perintah agama. Ada yang wajibat, ada yang mandubat. Ada yang sifatnya wajib, nggak bisa ditawar, artinya memang harus dilakukan, ditinggalin menjadi dosa tanpa uzur. Yang kedua al-mandubat, ibadah tambahan, ketaatan dalam bentuk tambahan bagi orang yang ingin mendapatkan kedekatan dirinya dengan Allah. Yang kedua bil manhiyat, diuji kita dengan larangan, apa yang dilarang oleh agama. Ada yang muharramat, yang sifatnya haram, ada yang makruhat. Tidak sampai haram, tapi makruh, Allah tidak suka. Yang ketiga akan diuji kita bil baliyat, dengan berbagai macam bala kehidupan ini. Dan bala itu saya mau minum malu. Yang namanya bala kehidupan itu tidak melulu bentuknya adalah kesusahan. Ini juga nih mindset kita suka rancu. Kalau pakai landasannya Quran itu yang namanya bala tidak melulu yang namanya sakit, susah, bukan. Bala itu bisa sebutnya juga sehat. Sehat itu bisa juga bala. Kaya itu juga bisa jadi bala. Coba lihat tafsirnya Syekh Nawawi itu, Munirnya, tafsir Munir Syekh Nawawi. Kan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami timpakan kepadamu keburukan dan kebaikan sebagai uji. Berarti kan keburukan ujian, kebaikan juga ujian. Dia itu makna keburukan itu apa? Bisa saja bentuknya sakit, bisa saja bentuknya kefakiran. Itu ujian.
untuk menguji sejauh mana orang ini bisa sabar. Bisa juga diuji dengan bentuknya kebaikan. Bisa dikasih di al-ghina, dikasih kekayaan, dikasih as-sihah, sehat. Orang kalau kaya, sehat, iman nggak ada, lolos Pak, lolos. Yang nggak tahu tempat maksiat juga jadi tahu. Kalau orang susah mah aman dari maksiat, orang modalnya nggak ada. Betul? Iya. Dan di panggung sejarah perjuangan para nabi, yang menjadi musuhnya nabi, yang musuhin nabi itu siapa? Kan rata-rata orang yang punya kedudukan, orang yang punya kekayaan. Justru pendukung nabi itu biasanya orang-orang kaum apa namanya, proletar, orang-orang kaum bawah. Itu. Makanya bersyukur saja kita, Allah tetapkan iman Islam kita dalam kondisi apapun bisa menjaga perintah Allah. Kita terus berusaha menjaga larangan dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan kita harus menjaga yang tadi itu. Dalam hidup ini kan dinamis. Ini kalau lagi begini nih, alhamdulillah nih kalau ngaji begini, kayak orang bener semua kita. Tuh, termasuk yang ngomong, kalau yang ngomong nih, kayak orang bener. Tapi saya bener kagak bener, bini saya yang tahu. Gitu. Makanya Allah tutupin aib kita semua. Masya Allah. Ini kalau ngaji begini nih, lagi rindu surga semua, takut banget neraka romannya. Ntar mau pulang, lupa mana jalan surga mana neraka. Bener. Maka itu kebenaran itu jangan dibiarkan dia mati, dia mesti dihidupkan terus, dibicarakan terus, digerakkan terus lewat yang disebut dengan dakwah ilallah. Didakwahkan ini agama, diajak orang melakukan kebaikan, diingatkan orang pada kebenaran, dicegah dalam kemungkaran sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan yang keempat, wujud ukhuwah kita adalah kita saling menguatkan di dalam kesabaran tadi. Bagaimana kita sabar menjalankan perintah Allah, bisa istiqomah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar terhadap musibah, kita saling menguatkan. Dengan cara itu kata Allah, manusia akan dijamin keselamatannya, kemuliaannya, kejayaannya, dan kebahagiaannya. 4 itu. Saya nggak perlu jabarkan panjang lebar terlalu dalam. Nah, tapi yang 4 ini nggak bisa dijalanin dengan baik dan benar kalau tidak punya modal yang cukup. Apa? Ilmu. Makanya kemudian menuntut ilmu itu menjadi wajib Pak. Iman, emang cukup hanya ngaku-ngaku iman? Ente nggak ngerti tentang iman. Apa itu iman? Percaya. Iman timbang percaya, Abu Jahal juga percaya. Di mana ente tahu Abu Jahal percaya adanya Allah? Allah yang bilang di Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau kau tanya tuh mereka yang nyembah patung tuh, tanya mereka yang menyembah berhala tuh, siapa sih yang ciptain langit dan bumi? Kata Allah, mereka pasti akan jawab, Allah yang ciptain. Gak mungkin Abu Jahal bilang patung yang ciptain langit dan bumi. Wong patung dia yang bikin kok. Duluan dia adanya sama patung. Kalaupun patung itu nenek moyang mereka yang sembah, duluan patung itu adanya. Tapi dia tahu tuh patung gak punya daya upaya. Jangankan nolongin manusia, rubuh aja gak bisa bangun sendiri. Kan disaksikan sama Abu Jahal. Gak mungkin dia bilang patung Pak, pasti Allah. Jadi kalau kita iman hanya mengakui bahwa Tuhan itu ada, selesai sampai di situ, apa bedanya? Tidak. Maka ada ilmunya untuk sampai kepada iman yang dikehendaki oleh Allah, iman yang sampai pada level yakin, namanya ma'rifatullah. Makanya ulama kita susun dengan skema yang jelas bagi semua kita kaum muslimin, baik pengetahuan kita yang awam cukup secara global saja, yang khos yang memang ingin memperdalam, ulama, kiai, asatid harus memperdalam ilmunya sampai kepada tafsili secara rinci dengan dalil. Kalau orang awam cukup secara global saja lewat khamsina masalah, ngerti 50 pokok masalah agama, itu disebut dengan ilmu tauhid atau akidah. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, udah 40. Satu yang jaiz bagi Allah berarti 40
1, 4 wajib bagi Rasul, 4 mustahil bagi Rasul, udah 8. Yang jaiz bagi Rasul 1, 9. 41 sama 9 50, cukup. Ya cuman anak sekarang kalau nggak ngaji nggak ketemu apa wujud kidam bako mukhalafatul lil hawa isi. Ilmunya pakai ilmu. Nih sekarang sadar nggak sadar di TikTok tuh saya kadang-kadang apa yang malam apa yang jelang subuh masih scroll TikTok itu, saya terlibat perdebatan dengan orang-orang yang sedang mendakwahkan kehidupan tanpa Tuhan, Mbak. Masya Allah rame betul itu. Saya ngeri nih kalau yang nonton anak-anak kita nggak punya bahan, nggak punya bekal pengetahuan tentang keimanan yang sesungguhnya, diracuni oleh mereka-mereka yang tidak percaya dengan Tuhan. Digiring kita menjadi kaum yang agnostik, tidak mengakui Tuhan, dan pada akhirnya sampai kepada tidak percaya adanya Tuhan yang namanya ateis. Naudzubillah. Dan itu banyak sekarang dikampanyekan di medsos. Mudah-mudahan emak-emak gak usah nonton yang kayak begitu, udah cuma nonton dangdut aja, udah dangdut aja dangdut. Itu nontonnya begitu ngeri, Pak. Orang-orangnya profesor, ilmunya juga luar biasa, tapi yang didakwakan setiap hari untuk membuat orang ragu tentang Tuhan, tentang Allah, sampai mereka bilang agama ini adalah khayalan, Tuhan itu adalah khayalan orang-orang gagal. Orang yang gagal meraih dunia, dia menciptakan khayalannya sendiri bahwa nanti ada yang namanya sorga, ada yang namanya neraka, padahal hidup ini ya hidup. Dan itu udah dibilang di Quran sebenarnya. Itu kaum dahriyah namanya, orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Bahkan mereka bilang alam ini tercipta bukan karena dicipta, dia ada dengan sendirinya. Lantang sekali ngomong. Itu anaknya kiai, Pak, keturunan kiai yang ngomong, sedang mendakwahkan yang namanya agnostik. Ngeri. Mudah-mudahan sih kagak ketemu tuh situs yang kayak gitu ya. Jangan dibuka. Kalau ada udah lewatin aja, lewatin. Saya mau sebut nggak enak sebut di sini nyebutnya. Udah pokoknya tandain aja dah. Yang bikin kita ragu sama agama tinggalin. Tapi lebih aman, udah jangan ditonton. Yang penting kalau pengen selamat, rajin ke pengajian. Deketin kiai. Kita tidak alim, deketin ulama. Insya Allah, walaupun kita nggak alim, kita ngikutin ulama, kita jadi santri. Selama status kita masih santri, kurang-kurang kita insya Allah diampuni. Tapi kalau udah berhenti jadi santri, Anda mesti benar, kalau salah dihukum. Kalau jadi santri insya Allah masih ada tamengnya, namanya orang tahap belajar. Kita masih belajar terus, saya juga masih belajar terus. Saya di mana ada kiai saya kejar, ulama yang benar-benar bidangnya saya parani. Kemarin ada Syekh Zakaria Al-Makki, itu khalifahnya Syekh Yasin Al-Fadani. Saya kejar dia, ngobrol 1,5 jam, bicara tentang konsep Islam dalam konsep rahmatan lil alamin. Dahsyat sekali kajian. Nggak mungkin malam ini saya bahas, mudah-mudahan besok malam bisa kebuka. Jadi ilmu itu, bicara iman kita perlu ilmu, bicara amal soleh kita juga perlu ilmu. Kemudian bicara dakwah pun harus pakai ilmu, ada ilmunya, ada disiplinnya, ada tata caranya, nggak biasa sembarangan, ada tertib-tertibnya yang harus dilewati. Bagaimana ngadepin orang-orang yang memang sudah jatuh dalam maksiat, bagaimana menghadapi orang-orang yang sedang ragu dengan imannya, itu beda-beda cara menghadapinya, ada manhajnya, diperlukan pengetahuan dan dibekali dengan ilmu-ilmu pendukung yang lain. Dan yang keempat, saling menguatkan dalam sabar, karena hidup ini hanya bisa dihadapi dengan baik ketika hati ini punya keteguhan, dan kita harus saling menguatkan satu sama lain. Makna menguatkan itu bukan cuma orang lagi susah sabar ya, gampang nyuruh orang sabar, dibalikin, lu gak ngerasain apa yang gua rasain. Coba saling menguatkan itu, kalau kita punya ilmu, kasih wawasan ilmunya, jelaskan kepada duduk masalahnya. Kalau kita pernah mengalami ujian yang sama atau lebih berat, kita bilang saya juga udah pernah ngalamin itu, bersabarlah, insya Allah nanti akan ketemu jalan keluarnya. Dan kalau punya duit, bagi duit.
Orang susah suruh sabar doang, duit ya kantongin aja. Orang kagak makan suruh sabar, mampus. Nih saya suka keras nih ngomong begini nih. Suruh sabar, sabar dibagi duit enggak. Suruh sabar bagi duit, orang susah, orang kelaparan, disuruh sabar. Kasih uang, kasih dia kenyang, kasih makan. Orang kesusahan, bantu dia. Itu yang disebut dengan man nafasa mu'minan. Siapa orang yang membelian man nafsa kurbatan min kurabid dunia, siapa orang yang melepaskan kesulitan di antara kesulitan dunia bagi saudaranya, nafasallahu lahu kuraban min kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Siapa orang melepaskan kesulitan saudaranya di dunia ini, maka nanti di akhirat Allah akan lepaskan dia dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Itu namanya saling menguatkan satu sama lain. Dan itu mesti pakai ilmu juga, approach-nya, pendekatannya. Maka itu kemudian ulama menyempurnakan ini semua agar umat tidak dalam kegelapan. Dibuatlah lembaga pendidikan model pesantren kayak begini bagi orang-orang yang mau bertakhasus, yang menyiapkan dirinya berjuang di jalan Allah. Awalnya menjadi santri, mudah-mudahan ke depan nanti menjadi penerang dan pelita-pelita di tengah masyarakatnya masing-masing. Mudah-mudahan pondok pesantren berkembang dengan baik. Allah Subhanahu wa taala kuatkan dukungan agar pesantren ini menjadi berkembang lebih besar lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan, pemahaman kepada para santrinya. Allah lapangkan dadanya, dan kepada para pengasuhnya Kiai Tajul Muslih beserta keluarga, Allah berikan kekuatan dan kesabaran memegang amanah Allah yang mulia ini. Dimantapkan keimanannya, diikhlaskan seikhlas-ikhlasnya, dan dijamin urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya kita semua nanti yang ada di sini insya Allah menjadi saksi yang baik untuk kita saling bersaksi di hadapan Allah bahwa kita adalah sama-sama ingin menjadi orang baik. Jelas? Paham? Udah jelas, paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.